Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara Jemaat Tuhan GPDI Mahanaim yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita dapat beribadah kembali seperti biasa. Walaupun ini merupakan hari permulaan ya dari PPKM yang selama ini kita lakukan dan diperpanjang, walaupun diperpanjang tetapi kita lihat pemerintah memberi kesempatan kepada gereja-gereja atau rumah-rumah ibadah untuk melakukan ibadah. Dan kita lakukan itu, bersyukur respons jemaat cukup baik dan saya yakin ke depan akan semakin bertambah. Kita tahu saudara bahwa hari-hari yang kita hadapi adalah hari-hari yang sangat berat. Tetapi percayalah bahwa kalau Tuhan izinkan ini semua terjadi, karena memang ini sudah dinubuatkan dari firman Allah, dan Tuhan juga tidak akan membiarkan kita, bukan? Dia akan melengkapi kita, dia akan memberikan kepada kita kemampuan-kemampuan ilahi, kemampuan-kemampuan supranatural untuk kita menghadapi semuanya. Itu sebabnya tidak ada cara lain, saudara, kita harus semakin dekat, melekat dengan dia. Karena itulah yang Tuhan inginkan. Jadi dia sengaja izinkan adanya goncangan-goncangan dalam kehidupan kita menjelang kedatangannya kedua kali, tetapi dia akan melengkapi kita dengan kekuatan ilahi, kekuatan supranatural. Nah, pagi hari ini saya akan lanjutkan bahasan kita tentang hal-hal yang harus kita alami menjelang kedatangan Yesus kedua kali. Itu sebabnya pagi hari ini tema yang saya angkat adalah gereja yang tidak tergoncangkan. Jadi walaupun ada goncangan saudara, tetapi percayalah gereja Tuhan yang sungguh-sungguh melekat dengan Tuhan, dia tidak akan tergoncangkan. Dan ayat pokok bahasan kita dipetik dari Ibrani pasal 12. Kita perhatikan dua ayat saja, yaitu ayat 26 dan ayat 27. Saya mohon kalau bisa ayat ini ditampilkan supaya saya bisa membacanya dengan lebih gampang lagi. Sebab huruf-huruf di Alkitab ini lumayan kecil ya, jadi sulit untuk dibaca buat orang seusia saya. Nah, rupanya ayatnya sudah disediakan. Ayat 26 mengatakan begini. Waktu itu suara Tuhan menggoncangkan bumi. Tetapi sekarang ia memberikan janji. Janjinya apa? Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan apa? Langit juga. Lihat ayat yang ke-27. Dikatakan ungkapan satu kali lagi menunjukkan kepada kita perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan gereja, saudara,
Saya sekalian dijadikan oleh Allah alami kelahiran baru. Supaya apa? Supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Kita dijadikan untuk sebuah kerajaan, yaitu kerajaan sorga yang tidak tergoncangkan oleh apapun. Itu sebabnya orang-orang percaya yang akan diam di dalam kerajaan sorga, yaitu kerajaan yang tidak tergoncangkan, haruslah orang-orang yang tidak tergoncangkan. Jadi kalau sekarang kita di dunia dengan masalah yang kita hadapi sedikit saja, kita sudah loyo, iman kita ambruk, pengharapannya goncang dan sebagainya goncang, maka kita tidak laik menempati tempat itu. Sebab kita dijadikan, kita lahir baru, kita jadi calon keluarga kerajaan Allah, yaitu kerajaan yang tak tergoncangkan. Nah, itu sebabnya saudara, jangan heran kalau kita juga anak-anak Tuhan, waris kerajaan sorga, harus menghadapi goncangan-goncangan ini. Jadi coba telaah ayat yang sudah kita baca tadi. Firman Allah mengatakan bahwa Allah akan mengadakan goncangan demi goncangan di bumi maupun di langit. Nah, melalui atau mendahului kedatangannya kedua kali, dia akan lakukan ini. Jadi apa yang kita hadapi sekarang saudara, itu belum apa-apa dari berbagai rangkaian goncangan yang Allah sendiri katakan. Allah akan adakan itu. Nah, goncangan ini bisa berbagai-bagai bentuknya, bukan? Bisa berupa malapetaka, bisa bencana, bisa wabah yang terus berkepanjangan seperti ini dengan 1001 isu, bukan? Ada yang bilang ini bukan penyakit. Penyakit model begini harusnya di daerah panas dia nggak bisa bertahan. Tapi justru ini bisa terjadi sebaliknya dan berbagai-bagai isu. Yang mau tidak mau kita membuat bertanya-tanya, ada apa ini? Apakah memang ini betul adalah buatan manusia dan berbagai-bagai isu lainnya? Tetapi yang harus saudara yakini, apapun Tuhan yang engkau izinkan, aku mau tetap kokoh kuat di dalam engkau. Aku mau jadi gereja yang tidak tergoncangkan. Nah, kalau saya bandingkan dengan apa yang dikatakan firman Allah tentang tanda-tanda kedatangan Yesus kedua kali, maka saudara, saya cocokkan tentang apa yang Tuhan katakan sendiri bahwa Tuhan akan adakan goncangan, maka saya, saudara, hubungkan ini dengan tanda-tanda zaman, yaitu meliputi dibukanya 7 meterai Allah, yaitu sebagai tanda-tanda yang tidak bisa tidak, harus digenapi. Lalu disusul dengan 7
peniupan 7 sangkakala Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentang tanda-tanda zaman saudara, ini tidak berhenti hanya sampai dibukanya meterai demi meterai, tetapi akan dilanjut dengan peniupan sangkakala yang keseluruhannya sampai sangkakala yang terakhir, sangkakala kedatangan Yesus kedua kali itu juga ada 7. Jadi 7 meterai dan 7 sangkakala. Dan semuanya, hampir seluruhnya, wujudnya adalah malapetaka demi malapetaka. Kecuali meterai yang pertama dan kemudian meterai yang ke-7, selebihnya saudara, malapetaka demi malapetaka. Jadi sebenarnya kalau gereja menyingkapkan ini, seharusnya kita bukan takut. Aku nggak mau ke gereja yang model kayak beginian. Justru kita senang, bukan? Sebab ini diungkapkan lebih dahulu. Saya dari desa, saudara dari kampung, pergi ke Amerika, diajak ke Los Angeles, diajak permainan yang gak pernah ada sebelumnya di Indonesia. Lalu saya ketika mengikuti permainan itu memang buta-buta, sebab masuk ke satu daerah yang gelap lalu alami goncangan begitu rupa. Aduh, saudara, saya bersyukur kepada Tuhan kenapa bisa keluar dari tempat itu. Sebab saudara, goncangan itu terjadi dalam kegelapan yang memang pekat. Sehingga goyangan itu tidak kita bisa prediksi. Kalau saudara naik mobil dalam kondisi yang bagaimana kendaraan itu membawa saudara dan saudara bisa lihat, saudara kan bisa mengantisipasi kalau gerakannya bagaimana, saudara bisa bertahan bagaimana supaya saudara tidak terbanting-banting. Ini sama sekali kita nggak tahu. Jadi saya bersyukur bisa keluar dari tempat itu saudara. Karena goncangan yang begitu hebat. Saat itu pun masih muda kan ya. Pertama kali saya ke Amerika tahun 89. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan baik. Dia memberi kepada kita nubuatannya. Di mana Allah mewahyukan kepada muridnya yang bernama Yohanes. Dan itu diberikan kepada kita untuk kita mengetahui dan kita bisa mengantisipasi. Bagaimana kalau gereja itu cuma khotbahkan berkat. Lalu tentang hal-hal ini kita buta sama sekali. Wow, cilaka. Kita bersyukur untuk itu. Nah, itu sebabnya saya memberikan kepada saudara gambaran sedikit. Ini pernah beberapa waktu yang lalu ya, saya berikan kepada saudara tentang rentetan peristiwa yang kita lihat secara kronologis menurut urut-urutan waktu. Dan saya memprediksi posisi kita sedang di mana saat ini dan apalagi yang akan kita hadapi ke depan. Coba saudara lihat hal ini ya. Saya pakai laser pointer sendiri dah. Nah, biasanya jemaat sudah tahu kan kalau saya buat garis horizontal ini berbicara tentang perjalanan waktu ya. Kalau saya gambar ini bahwa antara yang pendek dengan garis selanjutnya ini mempunyai
jarak yang sangat jauh. Jadi kalau saya gambar ini, antara garis yang pendek, waktu yang pendek dengan yang panjang, ini punya jarak yang sangat jauh. Nah, kalau saya gambar yang tegak lurus, saudara, ini peristiwa-peristiwa yang terjadi, ya. Kalau saya gambarkan gambar salib, ini gambar saat ketika Yesus mati di kayu salib. Lalu kalau saya kasih gambar yang satu ini adalah saat di mana awal antikris nanti akan memerintah di muka bumi ini. Dan dari gejala dan gelagatnya kita tahu bahwa ini tidak akan lama lagi. Lalu antikris akan memerintah selama 3,5 tahun. Bukan 7 tahun. Jadi gereja kita berpegang bukan karena fanatisme, saudara. Tapi karena itulah kebenaran firman Allah. Lalu setelah itu, maka Yesus akan datang kedua kali setelah berakhir masa pemerintahan antikris. Berikutnya sekarang kita akan lihat tanda demi tanda yang Yesus sebut sebagai goncangan demi goncangan itu. Dimulai dengan dibukanya meterai yang pertama, yang kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam ini terjadi secara berturut-turut. Dan saya punya prediksi kuat. Kalau sekarang kita hidup ini sedang menggenapi meterai yang kelima. COVID yang kita sedang alami ini adalah penggenapan meterai yang keempat yang kembali, saudara, dinyatakan. Kenapa? Karena ketika meterai demi meterai ini dibuka, dia tidak terjadi kemudian berakhir atau berhenti sama sekali. Tapi dia bergerak terus. Jadi dari penelitian, saudara, kita yakin bahwa meterai yang keempat, endemik yang kemudian berkembang jadi pandemik, yaitu menyeluruh, saudara, di seluruh dunia itu digenapi tahun 1980-an, ya, yaitu dengan munculnya virus yang sampai sekarang belum tidak bisa dihabisi, dan yang terus penyakit itu ada di seluruh dunia, yaitu HIV, yang kalau sudah terjangkit sakitnya yaitu AIDS, bukan? Tidak ada satu bangsa di dunia yang berani berkata, negara kami bebas AIDS. Kalau bebas cacar, bebas malaria, bebas tuberkulosis dan sebagainya banyak, tapi tidak. Kemudian muncul yang baru ini, COVID, dan kita tidak tahu berhenti kapan. Nah, nanti kemunculannya akan datang lagi, kita nggak tahu. Demikian juga dengan yang lain-lainnya. Yang sedang kita hadapi sekarang adalah penganiayaan. Dan saya sudah jelaskan kepada saudara, meterai yang keenam yaitu bencana yang menyeluruh dialami oleh seluruh negara di dunia. Kita tahu bahwa bencana terjadi hanya di sana sini, saudara, dan negara yang satu bisa menolong negara yang lain. Tapi nanti kalau jadi secara menyeluruh, saudara bisa bayangkan, Indonesia mau minta pertolongan siapa? Itulah goncangan demi goncangan. Nanti akan ada pemisahan gereja, saya kasih icon seperti ini.
Jadi pemisahan itu sudah sangat dekat, saudara. Nah, pemisahan ini sangat menentukan apakah kita masuk gereja yang sempurna, yaitu pengikut Yesus sejati, mempelai wanita Kristus, Hawa yang akhir kah? Yang akan menikah dengan Yesus atau tidak? Sebab berikutnya, akhir dari dibukanya meterai demi meterai, yaitu meterai ketujuh, pernikahan antara Kristus dan gereja dengan orang-orang percaya. Pernikahan rohania barulah disusul dengan goncangan berikutnya yang Ibrani katakan, aku akan mengadakan goncangan sekali lagi. Yang di depan aja meterai masih ada, saudara. Nanti akan ada goncangan lagi. Peniupan sangkakala yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Ini ditiup sebelum antikris memerintah di muka bumi ini. Kemudian sangkakala yang keempat, yaitu saya tempatkan di sini. Jadi gambar ini enggak sporadis, saudara. Sebab inilah saat di mana gereja yang sempurna akan disingkirkan ke padang gurun. Nanti kita akan bahas ini. Kalau yang tidak masuk gereja sempurna akan ketinggalan dan berhadapan dengan antikris, menghadapi 3 tiupan sangkakala berikutnya yang digambarkan dengan istilah celaka. Sebab seekor burung Raja Wali yang tidak lain adalah gereja sempurna itu sendiri. Di sangkakala yang keempat, burung Nasar yang besar sambil terbang di angkasa dia meneriakkan 3 kali celaka. Celaka! Celaka, celakalah kamu yang diam di bumi ini. Karena mereka akan menghadapi 3 peniupan sangkakala. Yaitu sangkakala 5, 6, dan 7. Barulah kemudian Yesus datang. Dari sorga ke angkasa, ke awan-awan. Belum langsung berjejak di bumi. Lalu orang percaya dibangkitkan, gereja sempurna diubahkan, lalu kita menyongsong Tuhan di angkasa sesuai 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17. Lalu nanti dari angkasa Tuhan akan mencurahkan cawan-cawan murkanya. Dan setelah cawan murka ke-6 akan terjadi perang Harmagedon. Kita sudah aman bersama Yesus di angkasa. Saat itulah Yesus akan turun berjejak di bumi. Akan mengalahkan semua musuh-musuhnya. Dan barulah sangkakala cawan murka yang ke-7. Cawan murka penuntasan. Maka semua musuh-musuhnya akan dibinasakan dan kita akan turun berkerajaan bersama Yesus dalam kerajaan 1000 tahun. Nah, sebelum itu terjadi, lihat saudara, goncangan demi goncangan akan terjadi. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sekilas gambaran nanti detailnya saudara. Kita harap ya kita bisa bahas ini bagian demi bagian sampai kita bisa mengerti tentang apa yang akan terjadi sebelum Yesus datang kedua kali itu. Jadi sebenarnya buat anak-anak Tuhan, saudara, kita harus mengerti ini sehingga kita bisa mengantisipasi
Masalah apapun jangan sampai kita tergoncangkan. Nah, sebelum kita akan membahas goncangan-goncangan yang akan terjadi, kita bahas dulu saudara meterai yang ketujuh yang saya belum bahas. Kalau keenam sudah ya. Coba kita lihat tentang meterai ketujuh. Kalau saudara membaca Wahyu pasal yang ke-8, saya tidak membaca seluruhnya sebab menurut perikopnya sampai ayat yang ke-5 dari Wahyu pasal 8 ayat 1, tapi saya cukup membaca pasal 8 ayat 1. Apakah meterai yang ketujuh ini? Dikatakan, dan ketika anak domba itu, Yesus anak domba, membuka meterai yang ketujuh, maka apa? Sunyi senyaplah di sorga. Kira-kira berapa? Kira-kira setengah jam lamanya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, apakah yang dimaksud dengan di sorga sunyi senyap selama setengah jam? Inilah saat yang dinanti-nantikan oleh Yesus sebagai mempelai laki-laki. Dan ini juga yang dinanti-nantikan oleh pengikut Yesus yang sejati. Gereja yang sempurna, mempelai wanita Kristus. Apalagi terakhir, atau Hawa yang akhir. Yaitu saat pernikahan, sekali lagi saya beri tanda petik. Pernikahan ilahi, pernikahan rohani antara Kristus dan gerejanya. Menggenapi apa yang gagal dilakukan oleh Adam yang pertama. Itu sebabnya Yesus bergelar Adam yang akhir di dalam 1 Korintus 15. Dan kita menjadi mempelainya. Kita di sini orang-orang percaya tapi yang sempurna, saudara ya. Yang gak sempurna masuk masa antikristus. Akan masuk di dalam momentum yang sangat luar biasa. Sorga yang tidak pernah berhenti memuji, memuliakan Allah kita, Yesus Kristus. Saat itu menghargai momentum itu. Dan itulah saat yang luar biasa. Saya tidak berbicara banyak tentang hal ini. Tetapi ini merupakan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus tentang pernikahan dalam Efesus pasal 5 ayat 31 dan 32. Bahwa pernikahan seorang pria dan wanita, bapak-bapak, ibu-ibu, hargai pernikahan. Hargai pernikahan itu. Bahwa pernikahan kita adalah merupakan rahasia besar yang merupakan cerminan, gambaran dari pernikahan Kristus dan gerejanya. Jadi pernikahan orang-orang percaya, saudara, bukan pernikahan asal-asalan yang bisa dipermainkan, bahkan saudara bisa cerai dan sebagainya. Enggak ada konsep seperti itu. Pernikahan adalah hal yang kudus dan mulia di hadapan Tuhan. Harus dijunjung tinggi. Karena itu cerminan dari pernikahan Kristus dan gerejanya.
Itu sebabnya kita mau bina anak-anak kita untuk mereka masuk dalam pernikahan yang seperti yang Allah inginkan, konsep seperti yang Allah mau. Karena inilah gambaran dari pernikahan yang rohani. Saya juga tidak akan bicara terlalu banyak masalah ini, karena ini harus dijabarkan secara detail dalam pengertian yang lebih rohani dan juga pandangan yang benar-benar rohani, positif. Nah, sekarang langsung saja kita lihat peniupan sangkakala demi sangkakala. Saya akan membahas sangkakala yang pertama. Perhatikan Bapak Ibu tentang sangkakala yang pertama. Baiklah, seperti yang saya sudah katakan bahwa dampak yang terjadi pada saat peniupan 7 sangkakala pada umumnya wujudnya berupa malapetaka demi malapetaka. Digambarkan dalam surat Ibrani goncangan demi goncangan yang akan begitu hebat dialami penduduk dunia. Dan goncangan akibat sangkakala pertama adalah, kita lihat saja saudara, Wahyu pasal 8. Kita baca mulai ayat 7. Lalu malaikat yang pertama meniup sangkakalanya dan terjadilah apa? Hujan es. Belum pernah lihat kan? Tapi nanti ke depan kita akan lihat. Dan gak lama lagi. Hujan es bercampur apa? Dan api. Campurnya apalagi? Darah. Dan semuanya itu dilemparkan kemana? Ke bumi. Kita tinggal di mana? Di bumi. Maka terbakarlah sepertiga dari bumi dan sepertiga dari pohon-pohon, dan hanguslah seluruh rumput-rumputan hijau. Agama lain nggak bisa ceritakan ini. Karena inilah Alkitab yang benar-benar merupakan wahyu Allah. Dan saya ingin katakan, ini harus terjadi. Tidak mungkin tidak akan terjadi. Ini manusia akan hadapi. Mungkin generasi kita masih, saudara, apalagi yang muda-muda, hadapi aja. Mungkin yang tua sudah dipanggil Tuhan duluan. Jadi ketika sangkakala pertama ditiup, saudara lihat, goncangannya dahsyat. Hujan es, hujan api, bercampur dengan darah. Saudara bisa bayangkan apa yang terjadi dengan sepertiga penduduk bumi yang tertimpa malapetaka tersebut. Sebab itu dampak yang terjadi akan ada kebakaran atas sepertiga bumi. Meliputi rerumputan. Yang dimaksud rerumputan herb di sini berarti padi, gandum, makanan pokok manusia akan terbakar. Dampaknya kepada manusia selain bencana, wabah penyakit, krisis pangan. Saudara, aduh aku nggak mau baca ginian. Justru kita berterima kasih. Kita harus hadapi ini, kita mengantisipasi.
Oke, kalau saudara ada dana persiapkan. Tetapi yang paling penting adalah iman. Pandemi kayak begini, waduh, orang udah kalang kabut. Saya kemarin peragakan imannya melorot turun, saudara. Apalagi yang kayak begini nanti. Sekarang virusnya masih kita bisa tutupi pakai ini. Kalau nanti saudara mau menghindar kayak bagaimana? Bagaimana dengan orang percaya yang hidup pada saat itu? Khususnya gereja sempurna. Nah, inilah pentingnya kita masuk bagian dari gereja sempurna. Pengikut Yesus yang sejati. Mempelai wanita Kristus. Hawa yang air. Saya ajak saudara baca 1 Petrus pasal 1. Ayat 3 mulai. Kita lihat ayat 7 dan seterusnya ya. Saudara perhatikan ayatnya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali. Kita jadi orang Kristen. Alami kelahiran baru, bukan? Jangan main-main dengan kekristenan, saudara. Bersyukur kalau kita masuk dalam bagian gereja seperti ini. Oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup penuh pengharapan. Justru di balik ini ada pengharapan yang luar biasa. Ayat yang keempat. Untuk menerima satu bagian yang tidak dapat binasa. Kita punya pengharapan untuk menerima sesuatu yang kekal, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu dan tersimpan di sorga bagi kamu. Semuanya dipersiapkan di sorga untuk saudara dan saya. Terus, yaitu kamu imani ini yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Ada janji saudara akan dipeliharanya. Mau hujan apapun saudara. Dalam kekuatan Allah karena imanmu. Jadi bangun iman kita. Pandemik seperti apapun jangan merosot iman jemaat yang ada di rumah. Dengar baik-baik firman Allah. Sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. 6. Bergembiralah katanya. Jangan, khotbah kayak gini, nggak mau dengar aku. Gak mau. Justru bergembiralah akan hal itu. Sebab mau tidak mau kita harus lewati masa ini saudara. Goncangan demi goncangan. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Ekonomi susah, cari makan susah, pendapatan berkurang. Tapi bersuka cita, ada pengharapan di dalam Yesus. 7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan semua jawab. Ini. Tuhan izinkan karena Dia mau lihat sejauh mana kemurnian iman kita dalam pengiringan. Ajaran kemakmuran, saudara. Tuhan izinkan ini karena Dia mau melihat sejauh mana murninya kekristenan kita. Kristen kita karena uang kah? Ke gereja itu karena mau diberkati secara jasmani? Kita harus hadapi ini.
yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan diri. Dia akan berbangga dengan saudara sahabat hambaku. Kamu lewati semuanya ini. Jadi goncangan-goncangan ini mau tidak mau kita harus hadapi. Harus kita lihat. Dan disitulah dilihat jemaat Mahanaim kualitasnya seperti apa. Berbanding dengan jemaat yang lain. Hendaknya dia yang ditinggikan, dimuliakan, saudara. Jadi bersyukurlah kalau kita menghadapi hal-hal ini pada hari-hari ini. Memang rasanya sih Tuhan secepatnya selesailah. Kita harapkan pandemi bisa secepatnya selesai, lalu kita nyantai lagi. Kiranya Tuhan tolong kita supaya kita kuat di dalam Dia. Coba kita lihat sangkakala yang kedua. Waktunya jalan cepat ya. Saya punya waktu cuma tinggal 10-15 menit nih. Apa sangkakala yang kedua? Saudara lihat Wahyu pasal 8 ayat yang ke-8. Lalu malaikat yang kedua meniup sangkakalanya dan ada sesuatu seperti gunung besar. Sesuatu seperti gunung besar yang menyala-nyala oleh api. Dilemparkan ke dalam laut. Dan sepertiga dari laut itu menjadi darah. Dan matilah sepertiga dari segala makhluk yang bernyawa di dalam laut. Dan binasalah sepertiga dari semua kapal. Perhatikan saudara. Goncangan berupa sangkakala yang kedua adalah malapetaka. Dengan jatuhnya sesuatu yang seperti gunung yang besar. Dan yang disasar kali ini adalah lautan. Ingat dalam Wahyu pasal 17 ayat yang ke-15. Secara rohani lautan gambaran penduduk dunia. Orang banyak. Manusia yang hidup di muka bumi ini. Sehingga katanya, laut itu berubah menjadi darah, dan sepertiga biota hidup yang ada di laut mati. Sepertiga. Begitu juga binasa sepertiga dari semua kapal di lautan karenanya. Ada yang mengalegoriskan kapal adalah gambaran gereja. Di dalam Amsal kan digambarkan seperti itu. Nah, seringkali juga digambarkan di dalam perjalanan Yesus dengan murid-muridnya di tengah-tengah danau yang kadang-kadang bergejolak dan ingin menenggelamkan begitu rupa. Tetapi yang saudara lihat dampak dari jatuhnya sesuatu gunung yang besar ini bukan saja berdampak kepada manusia secara orang pribadi, kalau memang ini merupakan bisa digambarkan dengan gambaran alegoris, banyak gereja yang tenggelam. Sebab dipakai istilah binasa, sepertiga. Itu sebabnya peristiwa ini bukan hanya peristiwa lahiriah,
yaitu adanya saudara benda, apakah itu asteroid ataukah apa, yang kemudian saudara jatuh ke daratan, menciptakan tsunami yang menyebabkan sepertiga dari penduduk bumi saudara mati dan sebagainya. Tetapi ini adalah peristiwa rohani. Apa peristiwa yang dimaksud? Saudara yang dikasihi Tuhan, benda yang menyerupai gunung ini tidak lain adalah di mana gereja palsu akan menghantam penduduk dunia yang digambarkan dengan lautan ini. Sehingga hadirnya gereja palsu tersebut menyebabkan kematian rohani orang-orang percaya. Sepertiga dari populasi kekristenan hancur rohaninya karena ajaran palsu ini. Sekarang gejala ini sudah begitu banyak digenapi dan dinyatakan, saudara. Tentang ajaran-ajaran yang palsu. Orang tersebut berdiri di mimbar dengan dandanan seorang pendeta. Yang dibuka Alkitab persis sama dengan Alkitab yang hamba-hamba Tuhan pada umumnya gunakan. Tetapi yang diajarkan menyimpang jauh dari kebenaran firman Allah. Gerejanya tetap memakai ikon-ikon rohani Kristiani. Suasananya persis bagaimana umat Tuhan sedang memuji. Tetapi sebenarnya arah sasaran pujiannya dan inti dari pengajarannya jauh menyimpang dari kebenaran firman Allah. Ini yang menyebabkan banyak orang-orang percaya alami kematian rohani. Sebab mereka tidak lagi berdiri di atas kebenaran firman Allah. Sudah menyimpang jauh, sudah disesatkan begitu rupa oleh ajaran dari gereja-gereja palsu ini. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, betapa kita harus berhati-hati dengan yang satu ini. Saudara, mungkin ada di antara jemaat yang berpikiran negatif setiap kali gembala berkata, saudara, ikutilah pelajaran firman Allah. Jangan sampai menyimpang. Jangan gatal telinga. Apalagi akses untuk mendapat berita-berita yang dalam tanda petik pakai istilah rohani. Tetapi sebenarnya kontennya jauh dari kebenaran firman Allah. Sebagai seorang gembala yang dipercayakan Tuhan menggembalakan jemaat, saya punya tanggung jawab, saya punya rasa takut di hadapan Tuhan. Tuhan, pelihara umat-Mu. Jangan sampai mereka makan makanan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, yang menghancurkan kerohanian mereka. Kami baru kedatangan saudara, hamba Tuhan dari Korea. Kami berbincang-bincang.
Ada beberapa rekan hamba Tuhan itu dia sendiri bersaksi. Mereka dipenjarakan, saudara. Karena mereka tidak mau menikahkan pasangan gay. Dipenjarakan. Dan ada beberapa di antara mereka tidak lagi berani beribadah secara terbuka. Karena mereka mulai dikontrol, saudara, tentang ajaran-ajarannya. Dan mereka begitu menekankan tentang kemanusiaan. Hak asasi manusia. Yang keinginannya nyeleneh harus dihargai. Kalau mereka ingin menikah dengan sesamanya, harus difasilitasi. Dan gereja tidak mau melakukan itu, harus dihukum. Jadi Yosminanda harus siap. Karena tidak mau mengajarkan. Dan ada banyak pengajaran lain yang mungkin untuk pikiran kita sekarang adalah hal-hal yang remeh-temeh. Tetapi justru itu sangat menentukan. Saya hampir mengutip satu ucapan-ucapan dari pernyataan yang ketika saya tanya saudara Jeff, jangan untuk ditayangkan itu. Saya ikuti. Tetapi ini yang akan terjadi. Gereja palsu. Itu sebabnya kalau berkenan saudara bisa baca ya Wahyu pasal 17 dan pasal yang ke-18 tentang nanti hadirnya gereja palsu itu. Yang begitu sangat mengerikan. Saya tidak mau tayangkan ya apa yang ini tidak laik untuk ditayangkan. Tetapi mari saya ajak sekarang saudara membaca Yeremia 51 ayat 25. Ayat ini mengatakan sesungguhnya aku menjadi lawanmu. Apa? Gunung pemusnah. Tuhan sendiri akan berkata kepada gereja palsu ini. Yang merusak saudara gereja-gereja di muka bumi. Sampai denominasi-denominasi sepertiganya tenggelam saudara musnah. Bukan saja orang pribadi. Tuhan berkata, aku jadi lawanmu. Hai gunung pemusnah. Demikianlah firman Tuhan yang memusnahkan seluruh bumi. Aku akan mengacungkan tangan kepadamu. Menggulingkan engkau dari bukit batu. Dan membuat engkau menjadi gunung api yang telah padam. Saya ingin sampaikan kepada saudara. Nanti akan muncul oknumnya dari nabi palsu itu. Dia akan mendukung antikris begitu rupa. Dan dia akan membuat mujizat yang begitu dahsyat. Kenapa? Karena Alkitab katakan nabi palsu itu sanggup bisa membangkitkan orang mati. Jadi kekristenan yang cuma bergantung kepada mujizat bisa terkecoh karena ini saudara. Itu sebabnya betapa kita harus berhati-hati soal pengajaran firman Allah di akhir zaman ini. Satu-satunya untuk kita bisa lolos dari pengaruh gereja palsu, yaitu kita harus bertumbuh. Seperti yang Rasul Petrus ajarkan. Saya enggak tampilkan lagi 2 minggu lalu, baru saya tampilkan. Membangun di atas imanmu apa?
kebajikan. Di atas kebajikan, pengetahuan apa? Firman Allah. Yuk bangun pengetahuan firman Allah. Supaya kita jadi gereja yang kokoh dan tidak diombang-ambingkan. Terus bertumbuh sampai mencapai kasih sama seperti kasih Yesus. Itulah gereja yang sempurna. Yang tidak bisa tergoncangkan. Karena kita memang diciptakan untuk tidak tergoncangkan. Sebab kita akan ada di dalam gereja yang kekal, kerajaan yang tak tergoncangkan itu. Gak ada cara lain kita harus bertumbuh, saudara. Udah lewat 17. Rasanya sulit ya untuk meneruskan ke sangkakala yang ketiga. Lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya dan jatuhlah dari langit sebuah bintang yang besar. Menyala-nyala seperti obor dan ia menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata-mata air. Saya cepat aja deh sampai di sini. Sebab bahan berikutnya yang saya akan sajikan sangkakala keempat. Ayat 11 mengatakan nama bintang itu ialah absentus. Dan sepertiga dari semua air menjadi absintus dan banyak orang mati karena air itu sebab sudah menjadi pahit. Saudara perhatikan goncangan ketika sangkakala yang ketiga ditiup. Yaitu di mana jatuhnya sebuah bintang yang besar. Dan bintang itu kemudian ketika jatuh yang disasar bukan lagi bumi, bukan lagi laut, tapi air dan mata-mata air. Perhatikan Bapak Ibu, bintang bernama absintus ini. Absintus yang artinya adalah pahit. Dan yang disasar sungai dan mata-mata air. Sehingga sepertiga dari sungai-sungai yang ada di daratan ini berubah menjadi pahit dan banyak orang mati. Karena pengaruh absintus yang pahit itu. Perhatikan Bapak Ibu. Ini bukan hanya peristiwa alami, bencana alami. Tetapi ini juga merupakan peristiwa rohani. Kematian akibat pengaruh bintang absintus. Yaitu kematian rohani. Di mana bintang besar bernama absintus yang adalah gambaran hamba Tuhan yang pada awalnya dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Tetapi karena dia jatuh di dalam dosa, akhirnya dia dicampakkan oleh Tuhan dan menjadi pelawan Tuhan. Yang akhirnya nanti pada masa pemerintahan Antikris 3,5 tahun. Dialah yang akan jadi tokoh Antikris itu. Hamba Tuhan yang dulu dipakai itu karena dia jatuh dalam dosa. Akhirnya dialah yang bergelar Antikristus itu. Menjadi pahlawan Yesus. Saudara, dia bukan saja melakukan kejahatannya pada saat dia bergelar jadi antikris selama masa 3,5 tahun. Tetapi saat dia jatuh, kekecewaannya memahitkan
banyak anak-anak Tuhan. Sehingga semuanya tercemar oleh roh kepahitan, roh absentus di dalam dirinya. Begitu rupa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu sebabnya hati-hati dengan kita sebagai anak-anak Tuhan. Sebab di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-7 ayat 38, setiap orang percaya digambarkan seperti mata-mata air dan aliran-aliran air hidup. Yohanes katakan, barang siapa yang percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Saya berhadapan dengan sekian sungai-sungai dan mata-mata air. Jemaat yang dari dalam hidupnya mengalir aliran-aliran air hidup. Tetapi kalau kita tidak berhati-hati, kita bisa menjadi sasaran dari roh absentus yang akan muncul di akhir zaman. Sekarang mungkin dia masih berperan sebagai seorang hamba Tuhan, tetapi nanti akan dinyatakan dia jatuh begitu rupa. Lalu dia akan memahitkan begitu banyak orang. Sehingga orang yang tidak berhati-hati akan terkena dengan roh kepahitan ini. Sehingga hatinya menjadi pahit, lalu menjadi pembenci bahkan pelawan Allah. Sebab itu jemaat, hati-hati dengan roh kepahitan. Hati-hati dengan perasaan pahit di dalam hati ini. Mungkin karena saudara tidak diperlakukan sebagaimana mestinya. Saudara mungkin mendapat perlakuan sesuatu yang saudara rasa tidak menyenangkan. Lalu saudara simpan kepahitan itu dan berakar menjadi akar pahit begitu rupa. Saya takut kalau itu merupakan benih yang ditanamkan oleh antikris dalam hati kita. Yang menciptakan kepahitan begitu rupa. Di dalam kitab Ulangan pasal 29 ayat 18 dikatakan, sebab itu janganlah di antara kamu ada laki-laki atau perempuan, transgender nggak disebut, sebab ini nggak dikenal oleh Tuhan. Kamu keluarga atau suku yang hatinya pada hari ini berpaling, meninggalkan Tuhan Allah kita untuk pergi berbakti kepada ilah bangsa-bangsa itu. Janganlah di antaramu ada akar yang menghasilkan racun atau ipu. Itu sebabnya saya katakan betapa pentingnya kita setia di akhir zaman ini. Supaya jangan kita tercemar saudara oleh yang disebut racun atau ipuh ini. Sejenak ya saya uraikan tentang ipuh. Dalam bahasa Ibrani dipakai kata la'anah. Dalam bahasa Yunani dipakai absentos. Keduanya memiliki arti yang sama, yaitu pahit. Yang kalau kita kaitkan dengan Ibrani 12 ayat 15, ayat-ayat sebelum dari ayat pokok yang kita baca. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Karena kecewa lalu saudara menjauhkan diri. Karena rasa pahit, aduh saya kok terus menjauhkan diri. Aduh, saya lihat ada beberapa yang begini.
Karena nggak cocok dengan rekan sesama anak Tuhan di gereja. Menjauhkan diri. Kenapa? Agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Kalau dilanjut ke ayat 16-17, jangan ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat, ia ditolak sebab tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Jahatnya Ipuh itu, saudara. Sampai dia ingin menerima hak kesulungan yang gak bisa lagi. Karena sudah rusak hatinya begitu rupa. Dan Allah tidak berkenan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Goncangan-goncangan ini tidak bisa kita nafikan. Harus kita alami. Kalau ini nggak sampai terjadi, pertanggungjawabannya Alkitab. Allah akan pertanggungjawabkan. Saya yakin nggak mungkin Allah akan pertanggungjawabkan ini. Kalau ini nggak terjadi, saya yakin pasti digenapi. Masalahnya sekarang, apakah kita siap menghadapi ini semua? Jadilah jemaat yang setia. Jangan gampang digoncangkan. Kalau ada di antara kita yang taruh rasa sakit hati, nggak suka dan sebagainya. Sebelum kita makan perjamuan Tuhan, kita berurusan dengan Tuhan. Tuhan bersihkan hati saya. Saya mau jadi jemaat yang berkenan di hadapan.